Al-ma'ul mutaghayyirul baqi ala tuhuriyati. Sekarang kita membahas seputar air yang berubah, yang langgeng atas kesuciannya, atas kesuciannya. Ada air itu berubah, cuman tidak langgeng kesuciannya. Ada air itu berubah, tapi hukumnya tetap suci. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa yang dinamakan air yang berubah, tapi masih tetap posisi kesuciannya? Adapun air, ma taghayyarat ba'du awsafi, satu perkara yang berubah ba'du awsafi, yaitu sebagian dari sifat-sifat air, au kulluha, atau semuanya sifat air, bima, dengan suatu perkara, la yughayyiru, yang tidak merubah perkara, tahuriyatahu, kesuciannya air. Jadi air apabila berubah sebagian sifat-sifatnya atau semuanya dengan suatu perkara yang tidak berubah kesuciannya, ini dibagi lagi. Adapun air tersebut khamsatu anwa'in, yaitu ada 5 macam. Air yang berubah sifatnya atau sebagian sifatnya atau semuanya, tapi tetap suci, tetap langgeng atas kesuciannya, itu dibagi 5 perkara, atau dengan suatu perkara yang tidak berubah kesuciannya. Itu ada 5 perkara air tersebut. Yang pertama, al-ma'ul mutaghayyir, air yang berubah, bituli muksihi, dengan lamanya diamnya air, au bima tawallada fihi, atau sebab perkara tawallada yang timbul fi dalam air, min samakin, dari ikan, au tulabin, atau kotlokot. Nah, bagaimana kotlokot bahasa Arab? Lumut. Dan lumut. Yang pertama, air itu tetap suci. Apabila air berubah dengan bentuk sendirinya air itu kan pasti berubah, Bu. Yang tidak berubah itu cuma air Zam-Zam. Ini umpama kita simpan kadaluarsa sampai 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, ini pasti berubah nih warnanya. Ini tapi berubahnya tetap dengan sendirinya. Ini hukumnya suci. Karena kan berubah dengan sendirinya. Yang tidak berubah itu kalau air Zam-Zam, Bu. Walaupun sampean simpan, atau air yang pernah dicelupkan oleh dengan rambutnya Rasulullah, itu tidak akan pernah berubah itu air. Ada umpama ini airnya air biasa, Nyai beli air, cuman air tersebut pernah dicelupin rambutnya Rasulullah, tak akan pernah berubah ini. Buktinya saya itu punya air yang pernah dikirimin oleh Syekhuna Ahmad Darisi, sampai sekarang tidak berubah. Air ini pernah dicelupin rambutnya Rasulullah, sampai sekarang tidak berubah air ini. Nomor 2, air Zam-Zam. Ya, kalau cuma air merek, walaupun mahal kayak apapun, tetap dia berubah, Bu. Jadi kembali pembahasan, kalau dia berubah dengan sendirinya, dia tetap suci. Artinya bisa diminum, bisa membuat adus. Nah, itu. Atau yang berubah sebab sesuatu, seperti ikan. Ikan kan tidak najis, Bu. Oh, Nyai seumpama nyimpan dalam akuarium, itu bisa berubah air tersebut. Bisa berubah oleh sebabnya banyaknya makanan, atau dikarenakan lamanya air, atau berubahnya air tersebut dikarenakan ikannya. Cuman apakah air tersebut mutanajis? Tidak. Air tersebut tetap suci. Suci. Karena ikan itu suci masalahnya. Atau lumut, dikarenakan lumut. Lumut itu yang warna biru itu, Bu, ya. Itu tetap, Nyai, walaupun kayak apapun, bak WC sambian, lumut semua, airnya yang putih, saking lamanya tidak dipakai sehingga airnya biru betul, tapi berubahnya oleh lumut, tetap dia suci. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang pertama. Nomor 2, al-maul mutaghayyir bimastaqara fi mahalli aw mamarrihi katurabin aw nuratin aw milhin. Nomor 2, air berubah dengan suatu perkara yang tetap, perkara yang
bersemayam berkafi mahali dalam tempatnya, au mamari atau jalannya air. Contohnya katurabin laksana yaitu abu. Oh, dikarenakan abu air berubah. Abu kan suci, Bu. Jadi berubahnya air tetap suci hukumnya karena abu ini suci masalahnya. Nomor dua atau berubahnya oleh kapur. Kapur kan suci. Ada kapur memang jatuh. Kapurnya jatuh ke dalam kapur tulis, berubahlah air. Tetap suci. Aumilin atau berubahnya air tersebut yang pertama tawar jadi asin. Aumilin dikarenakan garam. Oh, dikasih garam, Bu, berubahlah airnya. Jadi asin bin acen. Nah, bagaimanapun itu airnya suci, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-ma'alif al-imam Syuuti rahimahullah ta'ala wa nafana wal muslimin wa madana bimadadihi wa anwarihi wa asfarihi fid daraini amin. Hadis yang nomor 7 ya. Wabihi ila qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang melafadzkan atau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kutiba ismuhu minal abrar, kutiba maka dicatat ismu yaitu namanya orang al abrar dari orang-orang baik, wa buri'a minal kufri dan dilepaskan orang tersebut minal kufri dari kekafiran wan nifaqi dan kemunafikan. Jadi saking luar biasanya bismillah faidahnya, orang yang baca bismillahirrahmanirrahim dalam bentuk cinta, dalam bentuk mengagungkan, dalam bentuk dia memandang rahman rahimnya Allah, maka dicatat orang tersebut sebagai orang baik. Walaupun bukan tidak baik, tapi dicatat orang baik itu. Kan kalau orang itu kalau sudah dicatat orang baik oleh Allah, akhirnya dia baik. Nah, nanti matinya dikumpulkan dengan orang baik, Allah masukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya semoga kita, Bu, dicatat oleh Allah dalam bukunya orang soleh ataupun solehah. Beruntung kita, Bu. Kita bukan orang ahli ibadah, tapi oleh Allah dicatat sebagai orang-orang ahli ibadah. Berarti bukunya ada di bukunya orang ahli ibadah. Sama aja, Bu. Hukumnya si A masuk surga, ya kita masuk surga. Makanya jangan pernah letih kita mencintai orang-orang soleh. Siapa tahu kita golongan orang-orang soleh atau kita dicatat sebagai orang-orang soleh dalam bukunya orang-orang soleh ataupun soleha. Ini. Karena syaratnya yang mau dicatatnya harus cinta, Bu. Kalau tidak cinta tak bisa, Bu. Tak bisa. Dan juga oleh Allah dicatat namanya sebagai orang-orang bagus, waburi amil kufri dan dilepaskan orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim al kufri dari kekafiran. Artinya orang itu insya Allah tidak akan mati kafir. Kalau tahu di sumama dia beleng, insya Allah pada akhirnya dia tidak beleng, barokahnya bismillah. Dengan catatan yang baca bismillah bentuk cinta, bentuk mengagungkan asmanya Allah Subhanahu wa taala. Wan nifaqi dan juga dicatat oleh Allah, dilepaskan oleh Allah dari kekafiran dan kemunafikan. Naudzubillah. Nih, munafik itu melakukan dosa besar ataupun dosa kecil yang tidak henti-henti. Itu namanya orang munafik, Bu. Munafik. Allah. Tanda-tanda munafik kan cuma 3. Apabila berbicara dusta. Kalau dipercaya mengingkari. Kalau apabila berjanji mengingkari. Kalau dipercaya, orang itu menyelewengkan kepercayaan seorang. Hati-hati kalau orang itu percaya sama sampean, Bu. Karena kebanyakan orang itu kalau dipercayain, akhirnya dia dan badan akhirnya. Pada akhirnya tuh menggampangkan punya orang. Itu bisa biasanya. Makanya saya masih ingat daunnya Syekh Ahmad Ghazali. Secara umum, jangan menggampang ke orang segampang. Jangan sebut mama nyai. Ya, nyai kempang tidak ada itu ini. Saya minta gua, iya. Nyai saya minta kopi, iya. Nyai saya minta larutan, iya. Kempang. Tapi ingat lu cek gampang ke orang
gampang karena dia juga Nyai juga manusia. Iya mau temen jember Nyai. Kamu tak jember, mikir Laura kah? Sebentar ke Jakarta semua. Nah, mikir ini itu, Nyi minta anu Nyi, kue Nyi. Lemah dan jauh Ustaz, pas lo kue tota kemarian, umpama. Iya orang ini kemudian temen jember, manusia kan nyara-nyaren Bu. Nyara-nyaren karena manusia memang bareng anyar. Manusia kan memang bareng anyar, itu cairan Bu. Ya kan cuma mau nyara-nyaren sarah, jadi sejam oba, ya kan sarah kia aja. Semonggung nginalnya sehari itu. Andai kata ada perubahan 2 malam 3 malam, ini manusia Bu. Manusia itu kan berubah, bernyar-anyaran. Memang manusia itu bareng anyar. Yang ibu-ibu dulu kan kencang-kencang sehat-sehat, tahu kan? Memang bareng anyar Bu. Cuman ya cara saran dulu Bu. Nyar-anyar semonggung. Kapan diberi anu kapan diberi juga saru juga jadi saru kan nyaranyaran bin bu tabuan itu namanya nyaranyaran bin bu tabu naudzubillah min dzalik wabihi qala sallallahu alaihi wasallam bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena tak selamanya langit itu cerah sebaliknya takkan selamanya langit juga mendung artena jadi seperti itu kehidupan Nyai tak mungkin senyum terus tetap ada amit kayak tidak renah karena banyak problem banyak masalah Bu makanya kita tuh kalau berhadapan orang jangan mengira jangan menilai orang tuh mentah-mentah jangan mungkin itu punya masalah jangan kipan kan ketemu berbatika ada tengah apa itu tak ini kita tidak tahu Bu entah pada saat ada di rumahnya Bu kira-pikiran Bu entah atau korban laki nah Bu manusia Bu makanya kita kalau mau ketemu orang ketemu sama orang husnudzon Bu kita husnudzon aja udah selesai urusan kita Allah Mangkala bismillahirrahmanirrahim barang siapa yang berkata bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut asma Allah Ar-Rahman yang beri ya Ar-Rahman yang maha pengasih dunia akhirat Ar-Rahim yaitu pengasih di dunia Ar-Rahman ini yaitu berfungsi kepada orang muslim bahwasanya di dunia oleh Allah kasih sayangi ini Rahman Rahim oleh Allah dikasih ini orang muslim si itu Ar-Rahim ini fungsi yaitu yang belas di dunia khusus apa khusus orang kafir ini kalau kita maknai secara meluas. Memang kalau secara layang bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih juga maha penyayang. Kalau orang menyebut ini ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi ghafarallahu maka mengampuni Gusti Allah lahu kepada orang ma dosa taqaddama min dzambihi dosa yang pernah dilakukan. Jadi salah satu penebus dosa, penghancuran dosa yaitu baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau bisa Bu ngamalkan bismillah. Satu hari 1 malam 1000 kali bismillahirrahmanirrahim. Faedahnya apa Ustaz? Insya Allah oleh Allah kita dicintai. Insya Allah urusan kita dimudahkan oleh Allah. Kita terserah sampean Bu tidur-tiduran iya yang bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Faedahnya biar disayang oleh Allah dunia akhirat. Biar ditolong oleh Allah dunia akhirat. Panjang kita kalau 1000 ya 100 Bu. Kalau 1 boleh. Yang tidak boleh kalau sampai tidak membaca sama sekali sampai pelit kan keselamatannya sampean sendiri Bu. Jadi kalau orang baca bismillahirrahmanirrahim ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi maka oleh Allah diampuni dosa-dosa yang telah kita kerjakan yang telah lampau kemarin kita lakukan dosa tadi pagi kita melakukan dosa salah satu penghapus daripada dosa kita yaitu adanya kita baca bismillahirrahmanirrahim jadi banyak Bu penghapusan dosa itu diantaranya bismillahirrahmanirrahim diantaranya istighfar. Kalau istighfar ya tetap ngerti semua. Di antaranya apa? Baca sholawat. Di antaranya apa?
Sedekah itu jangan dikira Bu cuma Allah ganti apa yang kita keluarkan, bukan hanya saja situ. Ketenangan, nolak bala, nah akan Allah pasti ganti juga menghapus dosa-dosa kita. Allahu Akbar sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum faqulu bismillahirrahmanirrahim." Idza kuntum, apabila berdiri sampean semua, faqulu bismillahirrahmanirrahim. Faqulu, maka berkatalah sampean semua, berkata bismillahirrahmanirrahim. Baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kalau umpama kita satu majelis, di saat kita kalau kita ingat langsung bismillahirrahmanirrahim. Fa innan nasa, maka sungguhnya manusia, idagtabukum, apabila ngerasanin manusia kepada sampian, yamnahumul malaku, maka akan mencegah manusia kepada manusia, yaitu malaikat, dari hal tersebut. Begini Bu, umpama sampean tuh berdiri bismillahirrahmanirrahim, andai kata ada orang mau ngerasain sampean, itu tidak jadi fungsinya. Yang mau ngerasain jelek tidak jadi oleh Allah, karena oleh malaikat ditahan. Bisa mau terbuka lisannya ditahan malaikat. Jangan. Cuman kita tidak melihat, Bu. Sehingga kita yang mau ngerasain itu tidak jadi. Jadi salah satu pencegah untuk ngelakuin dosa, apabila kita duduk lalu kita berdiri, kita baca bismillahirrahmanirrahim, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Makanya semoga barokah pengajian ini. Allahu Akbar sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalastum majlisan," apabila duduk sampean, tadi berdiri, sekarang duduk. Fa idza jalastum, apabila duduk sampean semua, laki-laki kah ataupun perempuan, majlisan, satu majelis, faqulu, maka ngomonglah sampean, maka berbicaralah sampean, maka ngucaplah sampean, ngucap bismillahirrahmanirrahim. Faqulu, maka berdoalah sampean sama, maka membacalah sampean bismillahirrahmanirrahim, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ini sama Bu. Fungsinya, fa inna man fa'ala dzalik, barang siapa yang mengerjakan hal itu, wakalallahu bimalakan yamnahum minal ghibati hatta la yaktabukum. Fa inna man, maka sesungguhnya orang, fa'ala, yang mengerjakan orang, baca bismillahirrahmanirrahim, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, wakalallahu bihi, maka masrahin Gusti Allah, berwakil Allah bi dengan malaikat, malakan bi dengan orang, malakan kepada malaikat, yamnauhum, yang mencegah malaikat, hum kepada orang, melghibati, dari arasanan, dari menggunjing, hatta layak tabukum, sampai tidak merasanin manusia mereka Allahum kepada sampean semua. Ini sama sebaliknya, kalau di saat kita duduk, kalau bisa kita baca bismillahirrahmanirrahim, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bisa kita duduk. Fungsinya apa? Apabila orang mau duduk baca ini, maka di situ juga Allah Ta'ala berwakil kepada malaikat, tahan bagian orang yang mau ngerasain bulan bin bulan itu, malaikat tahan. Umama dede mau baca, di saat duduk baca ini bismillahirrahmanirrahim, sallallahu alaihi wasallam. Di saat umama ada orang yang tidak esrek, ngerasain jelek, mau jelek, saat itu juga maka Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, tahan bibir-bibir mereka, lisan-lisan mereka yang mau ngerasain dede ya. Jadi kalau kita, ini fungsinya bismillah, diantaranya Bu, bisa mencegah dari kita dirasain oleh orang yang tidak baik. Kalau dirasain baik, enggak Bu. Yang dirasain yang tidak baik itu. Allah, semoga barokah manfaat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab.